Iya Pak. Ya Pak. Makasih Pak. Udah normal. Pada diem ya, pada diem. Lucu lagi. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Oke. Nah, ini mungkin buat yang pertama Zoom bareng saya. Tapi kalau sudah mungkin untuk kesekian kalinya, mungkin ini hal yang biasa. Nah, untuk hari Jumat itu kalian ada tryout yang diadakan sepertinya nasional, karena saya tidak tahu informasi detailnya seperti apa. Cuman saya minta itu diikuti. Itu baru sifatnya latihan, membiasakan kalian untuk bisa mengikuti ujian. Nah, untuk kedepannya ujian sebenarnya akan kalian hadapi. Kemudian uji keterampilan sekolah itu saat ini Kaprodi ya, Pak Alan dan tim elektro termasuk saya lagi berusaha bagaimana bisa uji kompetensi. Uji kompetensi walaupun kemarin kita latihan sempat ditutup karena memang masa pandemi dan PSBB nggak bisa kumpul. Cuman untuk teknis penyelesaiannya masih dipikirkan langkah-langkahnya ya, seperti itu. Nah, cuman kali ini saya cuman membantu kalian untuk menuntaskan materi di kelas 12. Kita berusaha. Mungkin dalam perjalanan bisa kita tuntaskan sampai materi kelas 10, nggak masalah. Cuman ini sifatnya adalah tidak wajib dengan saya, sifatnya informal ya, sifatnya informal. Tapi mungkin kalau kelas yang saya ajar itu adalah bersifat wajib ya. Nah, untuk teman-teman yang lain kalau mau mengikuti dipersilahkan, tidak menjadi absen. Cuman itu kalian akan memperoleh satu nilai yang berbeda, yaitu nilai kemampuan diri kalian dalam menghadapi wawancara teknik ya. Nah, kemarin buku sudah saya bagikan untuk bisa kalian sambil baca. Kemudian soal akan saya share, masing-masing ngambil satu. Kemudian jawabannya adalah lisan. Boleh sambil membaca, boleh. Diperkenankan untuk sambil membaca ya. Kemudian sesi terakhir nanti saya akan bahas tuntas satu bab. Jadi P3E itu ada 6 bab. Jadi kita bisa tuntaskan dalam 6 kali pertemuan ya. 6 kali pertemuan. Jadi sifatnya teori ya, seperti itu. Kalau matematika itu biasanya kita akan ada di atas kertas. Tapi kalau ini saya tidak memerlukan, saya cuma memperkuat wawancara kalian. Jadi sebagai bekal setelah lulus sekolah nanti mampu berbahasa untuk kepentingan wawancara kerja ya. Kemudian soal saya share di kolom chat ya. Saya sudah siapkan soalnya, tidak banyak ya. Jumlah kita total ada 15. Nanti masukkan kolom chat ya. Berhubung kalian ada 15, jadi saya akan siapkan soal berikutnya. Nah, itu ada 8 soal dulu. Saya akan memilih ya. Untuk Sahrul itu menjawab Ya Pak. pertanyaan soal nomor 1 ya. Apa yang dimaksud dengan plant maintenance ya? Nomor 1 Pak. Nomor satu. Jadi nomor 1 Apa yang dimaksud dengan plan maintenance bisa dicek di kolom chat. Di HP-mu itu ada tulisan chat ya. Nah, itu nomor 1 Sahrul. Nomor 2 itu unplanned maintenance. Ini Agung Cahyo ya. Di titik 3 Nyuk. Ya, nomor 2. Ya Pak. Ya. Kemudian belum ada. Selanjutnya Pak Novandra. Itu apa yang dimaksud dengan preventive maintenance ya. Preventive maintenance itu nomor 3. Selanjutnya nomor 4 itu kegiatan pada preventive maintenance ya. Kegiatan pada preventive maintenance ya. Angga Agustiani ya. Kemudian selanjutnya corrective maintenance itu nomor 5, itu Akmal ya. Kemudian nomor 6
tahapan perawatan korektif itu hilal. Ya, hilal. Nomor 7 istilah umum perawatan. Istilah umum perawatan ini masuk ke Faizal Ilham, ya, Faizal Ilham. Ya, istilah umum perawatan. Nomor 8 ini masuk ke Kelvin, ya, Kelvin. Faktor yang diperhatikan dalam perencanaan perawatan, ya, itu jadi nomor 8. Nah, itu soalnya. Kalau misalkan belum terlihat, saya kopas lagi. Nah, seperti itu, ya. Oke, nah, saya persilakan untuk mencari jawabannya dulu. Saya kasih waktu 5 menit, ya. 8 pertanyaan saja dulu. Ya, silakan. Pak, maaf Pak, soalnya belum masuk di kolom chat Pak. Belum masuk Udah. di kolom Udah ada. Iya Gua belum Pak. ada. Oh, Udah ada lu. Mana weh? sebentar ya, to everyone. Potato. Sudah, itu? Oh ini dia. Oh, ada, udah ada Pak. Udah ada. Ya, nah itu, ya. Soalnya, ya. Sementara saya siapkan untuk yang 9. Wait. Itu suara siapa? Wih, itu mix siapa itu bocor? Hilal, fix. Saya kasih waktu 5 menit. Ya, saya kasih waktu 5 menit. Ya, 8 saja. 5 menit langsung kita bahas, ya. 5 menit langsung kita bahas. Silahkan mencari jawabannya. Jika sudah bisa menjawab, tidak harus urut 1 sampai 8, boleh acak. Silakan. Silakan kalau ada yang mau menjawab. Gimana? Sudah? Ya, silakan menjawab pertanyaan. Belum? Belum ada? Bentar, lagi ngapalin. Oh ya, nggak usah dihafalin, sambil dibaca boleh. Ya, sambil dibaca boleh. Boleh Pak, ya udah. Oke, Boleh, oke. boleh, sambil dibaca boleh. Saya Pak mau jawab nih. Oke, silakan. Oke. Sambil dibaca. Aduh, melek lagi. Ah. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam perencanaan
perencanaan pekerjaan perawatan. Satu itu ruang lingkup pekerjaan. Ya. Yang kedua itu lokasi pekerjaan. Yang ketiga itu prioritas pekerjaan. Yang keempat itu metode yang digunakan. Udah Pak, itu. Udah, itu ya. Oke. Sekarang selanjutnya yang lain. Siapa yang bisa menjawab? Sambil dibaca saja, nggak apa-apa. Kita kan latihan, bukan ujian. Saya Pak nomor 2 Pak. Ya, silakan aku. Unplanned maintenance. Ya, silakan. Unplanned maintenance itu pemeliharaan tak terencana gitu Pak. Kayak unplanned maintenance biasanya berupa breakdown atau emergency maintenance. Breakdown atau emergency maintenance pemeliharaan darurat adalah tindakan yang tidak dilakukan pada mesin atau peralatan yang masih dapat beroperasi, seperti mesin peralatan tersebut rusak dan tidak berfungsi lagi. Melalui bentuk pelaksanaan pemeliharaan yang tak terencana, diharapkan penerapan pemeliharaan tersebut akan dapat memperpanjang umur dari mesin atau peralatan dan memperkecil frekuensi kerusakan. Udah Pak, nomor 2. Oke. Ya. Sekarang selanjutnya siapa lagi? Saya nomor 1 Pak. Nomor Saya 1. nomor 1. Sarul. Silakan, Sarul. Apa yang dimaksud planned maintenance? Yang dimaksudnya itu seorang yang mengumpulkan data kondisi alat berat. Data-data ini diperoleh dari pengecekan rutin setiap saat melalui daily maintenance, service rutin sampai dengan repair. Ya. Gitu, Pak. Oke, ya. Ya, selanjutnya siapa lagi? Saya Pak nomor 5 Pak. Nomor 5. Iya. Silakan. Iya Pak. Corrective maintenance merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan setelah mesin atau peralatan produksi mengalami kerusakan. Itu Pak. Ya. Oke. Selanjutnya lainnya. Siapa lagi? Saya Pak nomor 6 Pak. Oke, Hilal nomor 6. Nomor 6 Pak. Ya, silakan. Tahapan perawatan korektif. Hmm. Tahapan perawatan korektif adalah informasi kerusakan mesin atau peralatan yang ditulis oleh operator mesin menggunakan formulir permintaan pemeliharaan. Itu Pak. Oke. Ya. Nah, selanjutnya siapa lagi? Saya Pak, nomor 3. Nomor 3. Ya, silakan. Arif, belum Arif. Ya, silakan Farul. Bentar Pak. Ya. Preventive maintenance adalah maintenance adalah pemeliharaan rutin dilakukan untuk memastikan kendala aset, mesin dan peralatan dan menghilangkan potensi kegagalan peralatan atau downtime yang mungkin terjadi. Udah Pak. Selanjutnya siapa lagi? Udah semua? Ada yang belum? Siapa ini? Faktor-faktor atau istilah umum? Siapa? Gimana? Faktor-faktor umum perawatan sama faktor-faktor yang diperhatikan dalam perencanaan. Siapa? Ada yang sudah bisa jawab? Istilah umum perawatan dan faktor-faktor yang diperhatikan dalam perencanaan perawatan. Nggak ada yang bisa jawab. Oke, kita langsung ke pembahasan ya. Jadi kita nggak lama-lama karena waktu kita Zoom itu cuma sekitar 45 menit paling tinggi, dia biasa putus sendiri ya. Saya langsung share saja. Nah, ini buku materinya ya, sesi tanya jawabnya nanti. Nah, ini buku perawatan yang saya sudah share. Kemudian ini dari Direktorat Jenderal Pendidikan Guru untuk SMK ya.
Nah, kita cek pembahasan pertama. Nah, pembelajaran kita adalah kegiatan pembelajaran 1, prosedur, perawatan, dan perbaikan peralatan elektronika industri. Nah, di sini memuat informasi-informasi ya. Pembelajaran 2 untuk pertemuan berikutnya. Saya klik saja. Nah, di sini kita tujuannya adalah menerapkan prosedur perawatan, menerapkan program perawatan, menerapkan perencanaan, menganalisa kebutuhan sumber cadang, ya. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Di sini kalian mampu memeriksa prosedur perawatan, menemukan kesalahan sistematis, ya. Langsung saja. Nah, kegiatan perawatan perbaikan. Kegiatan perawatan perbaikan itu kalau kita lihat dari sini, ya. Nah, perawatan atau maintenance itu terbagi menjadi 2. Satu direncana, yang kedua tidak direncana. Nah, namanya perbaikan kalau namanya terencana itu dibagi lagi menjadi preventif sama korektif. Kalau korektif itu perbaikan, kalau preventif itu istilahnya perawatan umum, ya. Nah, kalau preventif bisa dilakukan berjalan, ya, gitu. Bisa dilakukan berjalan atau stop mesin. Jadi stop mesin bukan karena rusak, tapi dia berhenti sesaat untuk ganti tipe atau apa seperti itu. Kalau korektif terjadi kerusakan yang harus diperbaiki saat itu juga, itu pasca kerusakan. Kalau tidak direncana itu darurat. Misalkan mesin produksi normal jalan, tiba-tiba dia mati lampu. Setelah mati lampu terjadi kerusakan karena mati lampunya mendadak. Nah, itu kalau seperti itu biasanya kondisi darurat, ya. Itu dilakukan perbaikan saat itu. Itu yang disebut dengan perawatan. Jadi ingat-ingat, perawatan itu ada direncana, ada yang tidak. Namanya perawatan, ya. Ada yang direncana atau tidak. Saya baru tahu juga kalau perawatan ternyata ada yang tidak direncana, ya. Sebetulnya kalau namanya perawatan itu semua terencana, ya. Tetapi di sini dalam informasi teori kita diberikan informasi seperti ini. Ini skema pembagiannya. Nah, di sini sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya jenis-jenis perawatan. Jenis perawatan itu ada preventif. Preventif itu perawatan, ya, adalah pekerjaan perawatan bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau cara perawatan yang direncana untuk pencegahan, ya. Untuk pencegahan artinya apa? Seperti apa? Menjaga sebelum terjadi kerusakan. Kalau kita punya sepeda motor, itu ada perawatan berkalanya, itu namanya preventif. Ganti oli setiap berapa ribu, kemudian ganti aki setiap berapa jumlah jam yang sudah terpakai, gitu. Itu namanya preventif, tidak menunggu rusak, ya, tidak menunggu rusak. Kemudian kegiatan pada perawatan preventif. Kalau kita preventif, awalnya asumsikan itu mesin produksi itu kan besar. Kita tidak usah melihat mesin produksi yang besar. Anggaplah sepeda motor kita atau sepeda. Pertama inspeksi, kita ngelihat dulu bagian-bagian yang perlu kita preventif, ya. Misalkan rodanya, remnya, ya, shock breakernya, itu kelihatan mata, ya. Nah, di sini dilihat inspeksi bagian luar, inspeksi bagian dalam, frekuensi inspeksi. Nah, maksudnya apa? Inspeksi bagian luar secara fisik kelihatan. Kalau bagian dalam, itu kita harus bongkar. Misalkan kondisi aki di dalam motor kita harus buka dulu kapnya segala macam. Kita memeriksa di dalam seperti itu, ya. Nah, kemudian frekuensi inspeksi frekuensi itu sering, ya. Nah, jadi setiap hari misalkan namanya roda itu setiap hari jalan, kita harus ngecek setiap waktunya. Kalau memang sudah waktunya rodanya udah gundul, udah waktunya ganti, harus kita ganti karena berbahaya kalau pada saat hujan jalan pasti licin. Asumsikan bahwa mesin produksi yang ada di pabrik itu adalah sepeda motor seperti itu, sehingga tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, kalau kita lihat di buku ini, nah, kita lihat ya di buku. Nah, ini di buku ini kita lihat bahwa ini ada mesin di sini, nih, ya. Asumsikan ini mesin, walaupun ini masih miniatur, ya, ini masih miniatur, belum mesin sebenarnya, masih miniatur. Segini kompleksnya. Nah, kita harus bisa memperhatikan apa yang bisa kita lakukan perawatan secara visual, ya, melihat, ya, inspeksi, atau yang inspeksi sifatnya dalam. Kita buka dulu covernya untuk memeriksa apa-apa saja yang harus
lakukan pemeriksaan. Nah, ini contoh sederhana ya, mesin simulasi seperti itu. Ya, kembali ke pembahasan. Ya. Nah, pelumasan. Nah, setelah inspeksi, kita lakukan pelumasan. Pelumasan itu dilakukan semua pada mesin yang bergerak. Roda, rantai, itu semua lakukan pelumasan. Karena apa? Dia bergerak, setiap harinya bergerak. Kalau tidak dilumasi, terjadi keausan, kerusakan yang lebih cepat. Kalau kita sering melumasi, maka kondisi kerusakan itu bisa dibilang sedikit lebih panjang waktunya. Ya, walaupun kita tahu bahwa rantai, kemudian roda, semua yang bergerak itu punya masa pakai, ya, seperti itu. Kemudian perencanaan dan penjadwalan. Nah, sebelum kita lakukan preventif, kita bikin jadwal dulu kapan dilakukan. Misalkan kayak mesin produksi pembuatan roti, ya. Nah, untuk mesin pembuatan roti itu perlu dilakukan perawatan setiap sebulan sekali. Tepatnya hari apa? Hari kerja. Misalkan hari Senin sampai Jumat, ya sekitar hari itu. Kalau bisa Senin sampai Kamis saja, ya. Misalkan seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan perawatan? Kenapa harus dilakukan perawatan? 5W1H-nya keluar, ya. Ya kita tahu bahwa mesin pembuat roti pasti ada tepung, segala macam, ini itu, ada kerak, ada kotoran, ada apa segala macam, ada debu. Nah, itu yang perlu dibersihkan. Nah, seperti itu. Maka setiap hari Senin diputuskan untuk berhenti, stop mesin, lakukan preventif. Kenapa hari Senin? Jika terjadi pada saat pemeriksaan preventif terjadi spare part yang belum bisa kita duga untuk dibeli. Hari Senin sampai Kamis itu masih memungkinkan toko-toko teknik itu buka sehingga kita bisa beli di toko tersebut. Tetapi kalau kita preventifnya di hari Minggu, kalau terjadi misalkan saja kita butuh oli buat ganti oli yang lama, tokonya pada tutup, dan kita spare part itu stoknya oli habis. Nah, maka kita akan kesulitan. Harusnya Senin pagi jalan, itu malah Senin sore baru bisa jalan karena harus mengadakan oli tersebut. Itu contoh. Kemudian pencatatan dan analisis. Biasanya di mesin itu ada bukunya, ada buku riwayat mesin. Nah, buku riwayat mesin itu menerangkan masalah apa yang sudah dikerjakan. Nah, kalau buku riwayat mesin itu ada diletakkan di maintenance office, jadi di kantor maintenance, karena tebal ya, itu detail. Tapi kalau misalkan cuman kartu riwayat itu cuman menjelaskan tanggal sekian terjadi preventif, kerusakan lebih lanjut itu tidak dijelaskan di situ, hanya yang sifatnya umum. Tapi kalau yang sifatnya khusus itu dimasukkan ke kantor maintenance ya. Misalkan kerusakan PLC, programnya apa segala macam, ganti beberapa spare part, modifikasi, itu semua di kantor. Tapi kalau misalkan di kartu mesin itu cuma menerangkan, oh hari ini tanggal sekian jam sekian terjadi kerusakan, yang dilakukan adalah perbaikan ini. Nah, seperti itu aja. Itu pencatatan dan analisis ya. Nah, selanjutnya perawatan korektif. Nah, perawatan korektif merupakan pekerjaan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi fasilitas perawatan sehingga mencapai standar yang dapat diterima. Artinya apa? Terjadi kerusakan berarti korektif. Ya, ini terjadi kerusakan, korektif. Ya, seperti itu saja. Atau misalkan ini kualitasnya turun. Jadi misalkan sepeda pancal kita itu biasanya dengan gerakan sekian kita bisa menempuh berapa kilometer per jam. Ternyata itu turun kualitas. Begitu kita cek, ada piring yang kurang, udah mulai macet, rantainya sudah molor ya, perlu diganti. Nah, itu turun kualitas tetapi tidak rusak. Nah, supaya kembali lagi kualitas ke atas, maka diperlukan semacam penggantian, tetapi dia tidak rusak, sifatnya perawatan. Tapi kalau korektif itu memuat dua aturan itu. Jadi kalau rusak diperbaikin, kalau turun kualitas juga diperbaiki, seperti itu. Ya. Kemudian di sini pendeteksian ya, ini ya. Jadi gini, tahapan perawatan korektif ya ada 3 blok. Pertama pendeteksian, periksa fungsi, periksa kinerja. Nah tadi saya bilang kinerjanya udah mulai turun. Nah, bandingkan dengan spesifikasi alat. Nah kalau kita bingung
saya punya sepeda motor Matic 1, mereknya ini, yang satu mereknya ini, A dan B mereknya sama, tetapi yang A lebih cepat daripada B. Nah, maka kita harus cari tahu kenapa si A ini lebih cepat daripada B, ya. Apakah B ini kurangnya ada di mana? Nah, dia belajar dari si A. Kalau memang ada dua mesin yang sama, tetapi kalau tidak ada sama sekali, kita melihat history dari buku mesin produksi yang ada. Jadi ini mesin conveyor ini bisa menghantarkan misalkan barang-barang material di atasnya itu dengan berat 50 kilo. Kok sekarang nggak bisa? Nah, itu kita harus cari tahu. Itu ada catatan bahwa selama ini bisa, tetapi selanjutnya setelah beberapa bulan kok nggak bisa. Nah, itu kita harus cek kembali ya. Kemudian penentu lokasi. Nah, kita harus bisa memblok bagian-bagian mesin. Kalau kita lihat sebagai contoh sepeda motor, blok kontrol. Blok kontrolnya ada di mana? Gas. Kemudian semua kontrol lampu segala macam itu blok kontrol ya. Kemudian blok tenaga ada di mana? Blok tenaga ada di mesin. Ya, blok penggerak ada di mana? Ada di roda ya, penggerak dan rantai ya, roda dan rantai itu kan blok penggerak itu. Blok indikator mana? Ada di depan, ada lampu, ada di belakang juga ada lampu sen. Nah, itu kita harus bisa memblok semua area yang kita deteksi ya secara teknis. Periksa komponen yang tidak berfungsi dengan baik, kemudian lakukan perbaikan. Kalau sudah kita lihat, kita kalau ada kerusakan segala macam nggak usah mikir yang lain. Kalau misalkan kita lihat sepeda motor itu lampu sein kanannya itu mati, pikiran kita cuma dua. Yang pertama, lampunya memang putus, waktunya ganti. Yang kedua, listriknya nggak masuk. Ya, apakah ada yang ketiga? Bisa jadi ketiga, sekringnya putus. Nah, cuman kita sudah tahu dalam blok diagram itu, lah kalau sekringnya putus, lampu kanan dan kiri juga mati bareng, dan lampu depan karena satu sekring. Itu kalau kita tahu sistem. Tapi bagaimana kalau kita nggak tahu sistem? Ya kita periksa satu persatu dari awal dulu. Awalnya dari mana? Dari masalahnya. Kalau troubleshooting itu dari awal masalah menuju sistem kontrol ke belakang ya. Tapi kalau kita melakukan perencanaan dari awal pembuatan sampai jadi. Kalau troubleshooting, ya, kalau misalkan ini motor nggak bisa jalan kenapa? Rodanya itu seret. Nah, kita nggak usah mikir yang lain. Kita cek kenapa roda itu seret. Oh, ternyata remnya gigit. Nah, remnya itu gigit. Nah, rem itu kita lepaskan dulu dari masalahnya supaya roda itu bisa bergerak. Ya, baru ke lain-lain seperti itu. Ya, itu sebagai contoh. Kemudian perawatan berjalan atau running maintenance. Terkadang mesin lagi jalan tidak bisa sembarangan stop. Kalau memang itu sifat perbaikannya kecil dan bisa dilakukan, tidak mengandung bahaya, laksanakan. Ya kalau sepeda motor jalan, kita lakukan perbaikan sambil jalan, nggak bisa, bahaya. Lagian mendingan kita stop, ya tidak mengandung bahaya. Tetapi kalau misalkan dalam perjalanan begini, spionnya miring dikit, masih bisa diputar, aman. Tapi kalau putarnya agak lama, jangan, mendingan stop. Sama juga mesin produksi. Mesin produksi itu punya jadwal untuk jalan, punya jadwal untuk stop. Kalau memang harus kita stop karena masalah-masalah teknis, maka ada waktu. Ya. Kemudian selanjutnya perawatan emergensi. Adalah pekerjaan perbaikan yang harus dilakukan karena terjadi kemacetan atau kerusakan yang tidak terduga. Mesin produksi jalan karena satu ketika listrik itu kedip, ada istilahnya kedip, mati sesaat kemudian langsung nyala, ya. Nah, membuat mesin itu stop semua, mesinnya panjang, stop kayak gitu. Nah, itu emergency. Maka perawatan yang harus dilakukan adalah perawatan emergency, ya, bukan preventif. Kemudian perawatan pasca kerusakan. Nah, breakdown maintenance. Jadi mesin jalan, rusak, berhenti, kita lakukan perbaikan, ya. Kalau bahasa breakdown maintenance itu lebih banyak keturun mesin istilahnya, ya. Itu istilahnya seperti itu. Kemudian istilah yang umum dalam perawatan, availability, downtime, cek, facility registry, kemudian maintenance management, kemudian maintenance schedule, maintenance planning, overhaul, test,
user, owner, vendor. Ini istilah-istilahnya. Nah, availability, yaitu kondisi kemampuannya seberapa, ya. Kalau mesin conveyor itu mampunya 50 kilo, kita kasih 100 kilo pasti rusak atau turun kualitas, gitu, ya. Seperti itu. Itu kemampuan. Kita harus tahu itu, ya. Jadi kalau mesin itu 100% dalam kondisi normal, mesin baru, maka kita tidak bisa menggunakan mereka 100%. Gunakanlah sekitar 90%, ya. Jadi kalau misalkan sepeda motor kita itu maksimal itu 200 km per jam, jangan 200 kamu gaspol, jangan. Gunakan aja sekitar 150 atau 180. Karena apa? Kalau misalkan digunakan maksimal, maka kerusakan itu akan lebih cepat terjadi. Downtime, ya. Downtime ini adalah periode waktu dilaksanakan fasilitasi peralatan dalam keadaan tidak dipakai atau dioperasikan. Jadi downtime itu seperti ini. Kalau misalkan mesin itu jalan normal, ya, tiba-tiba terjadi kerusakan, stop mesin sampai jalan kembali, itu adalah downtime. Jadi itu adalah hitungan waktu, ya, hitungan waktu. Jadi Pak Robi, downtime mesin saya berapa jam ya? Gitu. Tadi stopnya jam berapa Pak? Jam 7 pagi Pak Robi. Jam 7 pagi. Sekarang mesin jalan jam berapa? Jam 10. Oke. Jadi dari jam 7, jam 8, 9, 10. Jadi ada sekitar 3 jam Pak. Ada sekitar 3 jam. Ya, itu downtime. Kemudian cek, itu adalah menguji, ya, dan membandingkan terhadap standar yang ditunjuk. Jadi misalkan kita sebagai orang teknik elektro, kita mau ngecek panel itu berfungsi normal atau tidak. Kan panel meter itu kan ada volt, ada ampere di situ, ya. Nah, kita bawa alat ukur terpisah. Jadi kita membandingkan. Kalau di sini terukur 220 volt AC, kita pakai avometer. Kita cek voltmeter, apakah itu sama? Nah, kalau misalkan selisih kurang lebih 5-10% itu normal. Tapi misalkan di alat ukur kita tertulis 250 atau 240 volt AC, tetapi di meteran ini cuma tertulis sekitar 100. Nah, kemungkinan besar bahwa terjadi kerusakan pada alat ukur yang ada di panel. Nah, cuman kita harus pastikan bahwa alat ukur yang kita bawa itu kondisinya normal. Ya, seperti itu. Jadi kondisinya normal. Jadi kita harus perhatikan. Nah, selanjutnya ini ada maintenance management, ya. Ada maintenance management. Apa itu maintenance management? Maintenance management organisasi perawatan dalam suatu kebijakan. Ya, artinya apa? Ada rapat orang-orang tim maintenance bahwa akan melakukan perbaikan segala macam. Jadi membagi tugas. Misalkan ada orang mekanik dalam maintenance, tidak cuma elektrik aja, ada mekanik, ya, ada orang elektrik yang spesialis. Tetapi kalau di maintenance rata-rata itu bekerjanya ganda, ya mechanical ya electrical, ya seperti itu. Jadi waktu saya jadi seorang teknisi itu kondisinya sama. Jadi saya selain elektrik juga saya mekanik juga, ya, untuk hal-hal yang sifatnya tidak begitu spesifik butuh keterampilan mekanik. Jadi misalkan menurunkan mesin itu kan cuma bukain baut segala macam. Tapi kalau misalkan rekondisi mesin, posisi meter kestandatan itu saya memerlukan orang mekanik murni yang mengerti penggunaan alat-alat mekanik. Ya. Kemudian di sini ada facility register, alat pencatat dan fasilitas peralatan. Ya. Istilah lain adalah inventarisasi. Jadi misalkan semua spare part yang ada di mesin didata satu persatu. Setelah didata satu persatu dicatat. Jadi misalkan, oh hari ini Pak Robi kita lakukan istilahnya preventive maintenance. Apa yang Pak Robi perlukan? Saya perlu oli untuk mengganti oli hidrolik yang sudah bocor, kemudian seal hidrolik. Ada nggak? Ada Pak Robi. Olinya, waduh, olinya butuh berapa? Saya butuh sekitar 500 liter.
adanya cuma 250. Nah, berarti dari hasil pencatatan tadi sudah berhasil mengetahui berapa nilainya. Ya udah kalau gitu saya pesan lagi ya 250 supaya saya bisa mengisi tangki hidrolik yang ada. Sealnya ada Pak. Sealnya ada berapa? Pak Robi butuh berapa? Saya butuh 5. Oh, di bengkel ada apa, di engineering store atau di gudang peralatan itu ada 18. Nah, berarti masih cukup. Tuh, seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan inventarisasi. Kemudian setelah maintenance management adalah orang-orang yang mengatur cara dan pembagian tugas di maintenance management masuk ke maintenance schedule. Maintenance schedule itu adalah tanggal waktu preventif. Jadi seperti yang saya tadi awal bicara, antara Senin sampai Jumat kita pilih waktu terbaik kita supaya jika terjadi spare part tidak ada, kita masih bisa cari. Berarti kita padatkan lagi Senin sampai Jumat jam kerja. Sabtu Minggu jangan ada preventif, karena apa? Kalau itu dilakukan, misalnya butuh spare part, kita masalah kalau spare partnya tidak tersedia. Sehingga yang diambil Senin sampai Kamis. Kenapa Jumat? Jumat kan untuk yang kita umat Muslim ada ibadah di pukul 11, jadi rentan waktunya pendek. Jadi Senin sampai Kamis. Senin kita lakukan perbaikan, spare part ternyata tidak ada. Maksimal itu hari Kamis itu sudah dapat, sudah bisa jalan. Ya, Jumat pasang-pasang, Sabtu Minggu sudah tidak ada kegiatan di pabrik untuk masalah preventif, ya seperti itu. Sehingga apa, produksi bisa jalankan mesin misalkan Senin sampai Minggu itu jalan terus non-stop, mereka tidak ada kendala di Sabtu Minggu dan tidak banyak orang yang masuk untuk melakukan perbaikan. Jadi ada waktunya. Kemudian maintenance planning, perencanaan, ya sama dengan waktu juga. Di sini memuat pekerjaan serta metode apa yang harus dilakukan, peralatan, ya, kemudian jumlah orang, sumber daya manusia, dan waktu yang diperlukan. Ini perencanaan. Overhaul, nah pemeriksaan dan perbaikan menyeluruh. Bongkar mesin istilahnya, kita bongkar mesin, turun mesin, kita perbaikin semuanya, itu overhaul, ya. Kemudian tes, setelah semua dilakukan preventif, dilakukan perbaikan, maka kita tes dulu apakah bekerja dengan baik. Nah kalau tidak, maka perlu kita dari tes ini bisa ketahuan bahwa preventif kita berhasil atau tidak. Kemudian ada user ini misal di dalam sebuah pabrik ada 5 departemen. Nah, departemen yang biasa yang kita layani adalah departemen bagian produksi. Departemen produksi, gudang, kemudian mungkin kantor, ya divisi manajemen kantor, kemudian ada PPIC, ada lainnya misalnya gitu. Nah, user yang membutuhkan pelayanan kita ada di departemen produksi. Maka di departemen produksi ini kita sebut sebagai user. Kalau owner itu pemilik peralatan, yaitu perusahaan tersebut. Kalau vendor itu biasanya nih seperti ini. Saya butuh oli mereknya ini. Nah, belinya di mana? Di perusahaan ini, ya Pertamina atau apa. Nah, itulah yang disebut dengan vendor. Seseorang atau perusahaan yang menjual peralatan. Jadi yang menjual itulah yang disebut dengan vendor, ya seperti itu. Kemudian ada shut in, sengaja mematikan secara manual. Misalkan setiap tahun kita yang buat umat Muslim atau biasanya itu kan ada cuti hari raya. Mesin itu di stop, kemudian pabrik berhenti beroperasi, libur. Nah, sengaja mematikan itu disebut dengan shut in. Ya, kalau shutdown mendadak mati, ya sengaja dimatikan, ya. Nah, kalau shut in sengaja dimatikan, sudah ada rencana bulan Maret ini kita mau lebaran nih, jadi kita rencanakan kapan mematikan mesin, ya. Matikan mesin dengan kondisi normal, jangan kondisi emergency, ya. Jadi mati mesin itu semua diturunkan parameter nilainya baru dimatikan, normal, ya. Sama juga kita naik motor. Kalau bisa saat ini tuh motor berhenti dulu di tujuan, gas diturunkan, baru kita matikan. Bukan kondisi jalan begini kita matikan mesinnya. Ya, itu sama dengan shutdown, mati mendadak. Ya. Kemudian perencanaan perawatan. Urutan perencanaan perawatan meliputi bentuk perawatan, pengorganisasian, pengontrolan, pengumpulan semua masalah, kemudian penentuan bentuk waktu. Ya. Kemudian, ini sasarannya masih bisa dibaca sendiri. Sasaran perencanaan perawatan menyangkut hal sebagai berikut. Bagian khusus,
bentuk, alat perkakas, waktu dibutuhkan, frekuensi. Frekuensi itu jumlah, seberapa sering. Ya, dasar pokok penunjang pembentuk sistem perawatan. Ini. Nah, faktor yang diperhatikan dalam perencanaan pekerjaan perawatan. Kalau kita melakukan perawatan, kita harus tahu dulu ruang lingkup pekerjaan. Misalkan kalian tahunya elektro, disuruh merawat mesin, itu adalah ruang lingkup. Jadi ya mungkin dengan sedikit berkata, mohon maaf Pak, saya basic saya bukan mekanik, ya saya cuma bisa membantu secara kasar. Nah itu kerjakan. Tapi kalau spesifik jangan. Misalkan mengganti seal hidrolik, orang mekanik yang ngerjakan, kalian elektro nggak ngerti. Tapi kalau kalian sudah pernah belajar, sudah pernah di training, maka bisa dikerjakan. Ya, nah sama juga orang mekanik disuruh ganti gulungan motor, dia nggak ngerti, nah maka dia nggak bisa ngerjakan. Itu ruang lingkup pekerjaan. Kemudian lokasi pekerjaan. Nah perhatikan lokasi pekerjaan. Apakah lokasi pekerjaan itu ada di ketinggian tertentu, misalkan perawatan gedung, maka secara otomatis kalian memerlukan peralatan-peralatan safety seperti itu. Kemudian prioritas pekerjaan. Kalau misalkan kalian cuma sendiri, satu orang teknisi, ada dua departemen yang membutuhkan. Departemen yang satu adalah produksi, yang satu adalah bagian umum, ya. Nah, kalian harus bisa memprioritaskan. Kalau produksi stop, masalah, ya, karena apa? Dia yang menjadi penunjang kehidupan untuk perusahaan. Nah, kalau divisi umum enggak, ya udah ini ditinggalin dulu, kita kerjakan ini selesai baru ke sini, ya kayak gitu. Jangan yang tidak diprioritaskan kita kerjakan seperti itu, ya. Ya ibarat motor aja, motor itu berhenti pertama bannya bocor, yang kedua bensinnya habis. Nah yang harus dikerjakan pertama itu ya bannya ditambal dulu supaya kita bisa jalan ke pom bensin seperti itu. Ya kalau enggak kita dorong sampai ke pom bensin. Kalau sudah diisi juga istilahnya masih nuntun seperti itu. Jadi skala prioritas. Metode yang digunakan ya membeli kemudian memasang, ya membuat kemudian memasang, ya metode yang digunakan. Meskipun banyak pekerjaan bisa dilakukan dengan berbagai cara, namun akan lebih baik jika penyelesaian pekerjaan tersebut dilakukan dengan metode yang sesuai dengan keahlian yang dipunyai. Nah, maksudnya kayak gini. Kita sudah tahu kalau oli itu dibutuhkan itu, kalau kita beli itu butuh waktu 2-3 hari baru nyampe ke gudang. Ya, maka jangan dadaan. Mesin stop saat itu juga baru beli spare part, salah. Tetapi begitu kita mau ada rencana stok, kita sudah lakukan perencanaan dulu supaya apa? Pas hari hanya mesin stop, kita tidak ada masalah. Karena apa? Spare part yang harus kita pakai atau bahan-bahan yang harus kita pakai sudah tersedia di gudang. Ya, kebutuhan material. Apabila ruang lingkup metode kerja yang digunakan telah ditentukan, maka diikuti dengan adanya kebutuhan. Ya, kemudian kebutuhan alat perkakas. Jangan lupa kalau misalkan kunci pas, kunci ring, obeng, tang, kita harus tahu prosedur cara penggunaannya karena peralatan-peralatan kerja, ya kayak gitu. Jangan baut atau muru untuk kunci pas atau kunci ring kalian gunakan tang, ya nggak kuat, ya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan peralatan kerja. Kemudian kebutuhan keahlian. Nah, ini balik lagi tadi, kalau kita seorang teknisi elektrik maka kerja bidang kita di elektrik. Tapi kalau kita seorang teknisi mekanik dan sebaliknya berada di posisi mekanik, itu kebutuhan keahlian. Tetapi bagaimana dengan keterampilan ganda, punya keterampilan ganda? Tidak masalah, yang penting sudah ada pelatihan khususnya. Kemudian kebutuhan tenaga kerja. Misalkan mesin yang panjang itu kita membutuhkan 10 orang, ya, maka 10 orang yang harus kita perlukan, bukan kita ngambil 5 orang saja. Itu kalau 5 orang kerjanya itu bisa 2 hari, tapi kalau 10 orang kerjanya bisa 1 hari. Nah ya, seefektif mungkin ya. Kalau memang kita punya 10 orang, gunakan suku cadang, kembali ke spare part tadi, kemudian kontrol suku cadang. Nah, setiap gudang kalau barang keluar, barang masuk, ya asumsikan saja bahwa seperti supermarket yang ada Indomaret, ada Alfamart, itu seperti gudang. Ya, gudang spare part ya untuk kebutuhan rumah tangga ya. Di situ mereka pasti melakukan pencatatan. Jadi ada orang beli, mereka mencatat barang keluar berapa ya, barang keluar berapa,
mereka akan melakukan pemesanan, akan ada barang masuk. Nah, ini adalah record system, ya, sistem pencatatan. Kemudian sistem penyimpanan. Coba lihat, ya. Kita contoh aja Alfamart sama Indomaret itu, ya. Kalau tempatnya mie instan ada di mana? Kita sudah bisa melihat, oh di sana mie instan. Nggak mungkin mie instan ini ada di tempat lain, itu salah, ya. Mereka sudah bagus itu dalam penempatan itu. Kita mau cari kopi, ya tempat kopi saja yang adanya gitu. Kita nyari tempat sabun, cari ke posisi sabun, semua sabun ada di situ dalam satu kelompok yang sama. Itu adalah sistemnya, ya. Kemudian fungsi selanjutnya adalah fungsi kontrol suku cadang, mengelola, tanggung jawab teknis, sistem pengontrolan stok, perawatan, bahan khusus, dan pelindungan suku cadang, ya. Kemudian dasar-dasar kontrol. Nah, di sini, ini grafiknya, ya. Itu waktu pengadaan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sudah tahu oli itu datangnya 2 hari, ya, 2 hari. Kita stop sekarang, pesen sekarang, ya jelas nggak kelayanan, ya. Mesin kita akan berlama-lama menunggu. Jadi ini ada waktu pengadaan, ya. Di sini kita lihat pemakaian turun, ya, sampai habis. Ya, kemudian pemesanan penuh lagi, pakai lagi, penuh lagi, pakai lagi, ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tahu masalah ini, waktu pengadaan, ya. Nah, faktor yang penting mendasari pengontrolan suku cadang: persediaan stok maksimum, persediaan stok minimum, standar pemesanan, kemudian batas pemesanan, ya, kemudian waktu pengadaan. Nah, kemampuan ekonomi pada tiap pengadaan order. Nah, setiap pabrik kan itu pasti akan mengeluarkan uang untuk pengadaan. Nah, berapa jumlah uang yang harus dia keluarkan? Ya, mungkin uangnya belum cukup saat ini untuk membeli semua, tetapi dia akan mengangsur seperti itu. Nah, itu ada waktu untuk pengadaan. Ya. Nah, jumlah pesanan ekonomis. Kalau kita lihat sebuah spare part, misalkan spare part murbaut yang satu kantong itu harga misalkan 10.000, bisa aja pesen 2-3 kantong. Tapi kalau misalkan bearing, ada bearing besar, satu tuh harganya 2 juta, ya. Kerusakannya pun jarang, jadi nggak usah stok banyak. Karena apa? Buang-buang stok saja, ya. Jadi itu nanti akan ada kelebihan uang bersifat aktiva tetap istilahnya. Jadi uang yang tidak bergerak. Karena apa? Sudah dalam bentuk barang tadi, dijual juga nggak laku, ya. Didiamkan juga jadi hitungan, ya, seperti itu. Di sini ada rumus-rumusnya, ya. Ini rumus ini jumlah pesanan ekonomis, ya. Biaya total inventaris, bentar, ya. Biaya pengadaan per tahun. Nah, ini ada contoh soalnya, nanti bisa dipelajari sendiri, ya. Nah, saya rasa ini lebih banyak lagi, ada sampai berapa nih? Oh, cukup. Oke, sudah selesai. Sudah tidak banyak lagi. Nah, sekarang sesi tanya jawab saja. Sesi tanya jawab, ya. Nah, sesi tanya jawab saja. Ada yang kalian tanyakan dari semua penjelasan tadi? Silakan. Intinya kita bicara perawatan mesin, ya. Ada yang tanyakan? Silakan. Oh, putus-putus. Saya mau nanya, Pak. Silakan. Lanjut. Ya. Pak, gini Pak, kan umpamanya ada mesin gitu Pak, lagi berjalan, terus tiba-tiba ada trouble, tapi pas diperiksa barang yang rusak itu yang mau diganti itu nggak ada. Itu cara ngakalinnya gimana Pak? Nah, gini, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, semua itu harus ada perencanaan. Nah, ada preventif. Jadi kalau seperti saat yang kamu ceritakan ini, mau tidak mau mesin stop, beli spare part, ya. Kalau memang dia belum ada spare partnya, misalkan motor listrik itu ada bearingnya kan di depan sama belakang, ya. Nah, tiba-tiba sekring itu putus,
listrik itu putus, kemudian mesin ini stop, ya, ini macet, sedang spare partnya nggak ada, mau nggak mau itu harus diadakan saat itu juga. Nah, nanti sistemnya begini, spare part ini kita butuh satu bearing di depan, tapi kita belinya dua, karena apa? Depan belakang itu harus kita ganti juga. Kalau satu ganti, mesti yang lain diganti, supaya apa? Dia tetap setimbang poros. Seperti itu. Kita ambil contoh motor listrik, ya, motor listrik. Kemudian selanjutnya kita lipatkan dua. Kalau kita sudah beli dua, maka beli dua lagi sebagai cadangan untuk mesin ini. Gitu. Atau kalau memang bearing itu bisa dipakai untuk yang lain, kita sudah punya spare part. Jadi tidak bisa. Kalau emang udah stop, rusak, perbaikin saat itu. Bagaimana kalau nggak ada spare part, diadakan saat itu juga. Nah, kita tinggal lihat prioritas. Kalau itu stop, rusak, apakah mengganggu proses yang lain? Tidak, bisa dipending, bisa ditunda. Tapi kalau mengganggu, mau tidak mau saat itu juga. Ya, itu kembali lagi kondisi ekonomi di perusahaan tersebut, mampu nggak untuk mengadakan spare part tersebut. Nah, kalau nggak mampu, bisa nyari ke spare part motor yang lain yang tidak mengganggu. Ya, katakan, Pak, motor di sebelah sana tuh ada bearingnya juga, motornya kita pakainya aja. Motornya kebetulan speknya sama. Ya sudah, motor ini turunkan, ambil dari mesin yang lain. Biasanya kayak gitu. Bahasa kita itu kanibal, diambilkan spare part yang lain. Gitu. Ya, silakan. Ada lagi yang ditanya? Ayo, silakan. Daripada saya banyak menjelaskan, tetapi sedikit pemahaman, mendingan banyak tanya saja. Silakan. Pak, saya mau nanya lagi, Pak. Silakan, Akmal. Biasanya, Pak, kalau mesin yang rusak itu, Pak, pertama kali kita ngeceknya itu dimulainya dari mana awalnya itu? Nah, kita melihat dulu sistem kerja mesin. Ya, sistem kerja mesin. Ya. Sekarang saya share dulu. Kita kembali ke gambar. Ya. Ya, ini. Oke. Atau saya ambilkan contoh yang lain. Ya, saya ambilkan contoh yang lain. Bentar, saya buka dulu.
Ini mesinnya ya, ini mesinnya. Sekarang kita lihat ya, kita lihat di awal. Nah, kita lihat posisi mesin ini. Ya, kita lihat posisi mesin ini. Kalau misalkan mesin di sebelah sana, di ujung sebelah sana, itu lagi tidak terpakai. Motornya ini kebetulan macet, ya, motor conveyor ini kebetulan macet. Kita belum ada spare part-nya, belum beli, maka otomatis kita kanibal saja. Motor yang sebelah sana pindahin. Yang penting sama spesifikasinya sama, maka itu yang kita pakai, ya, seperti itu. Kemudian lihat perawatan, preventive maintenance. Kalau memang ini mesin berjalan, kita bisa lakukan pengecekan, pelumasan, silakan lakukan. Tetapi kalau harus berhenti, maka harus di-shut-in, dimatikan secara normal, baru kita lakukan perbaikan. Ini seperti contoh ya. Kalau seperti ini yang bisa dilakukan secara normal, preventif adalah pengamatan secara visual. Pengamatan, kemudian kita bawa kayak semacam grease atau oli, area-area yang bisa dijangkau, tapi tidak menstop mesin. Nah, kalau kondisi kayak gini nggak bisa kita, istilahnya ini kan dia ada pistonnya, ada valve-nya, kita pegang pakai tangan, bahaya, ini nggak bisa dilumasi, ya. Kalau mau melumasi stop mesin, tapi kalau kita kondisi jalan nggak boleh, bahaya. Ya, nah coba kita lihat lagi proses lain. Ya. Nah, kita lihat nih. Loh, mesinnya panjang loh ya. Asumsikan ini satu station. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 station itu keluar dari input yang berbeda. Ya. Kemudian masuk ke conveyor 1. Misalkan mesin sebelah sana tidak dipakai, ya, mesin sebelah sini rusak, maka spare part mesin di sebelah sini karena sama boleh kita pakai ini. Tapi jangan lupa di sana ditandai bahwa mesin di ujung sana tidak bisa beroperasi, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tadi ada istilah kita mengacu pada performa kinerja mesin satu dengan yang lain kita samakan. Kok conveyor sebelah sini bisa bergerak lancar, yang sebelah sana kok lambat? Kita harus bisa membandingkan kalau misalkan itu sejenis. Kalau tidak sejenis, maka yang menjadikan dasar kita adalah historinya mesin. Seperti itu. Atau kecepatan sama conveyornya, tiba-tiba ada yang berbeda. Nah, itu kita tinggal membandingkan saja. Ada salahkah di situ? Apakah parameter mesin dikurangi? Setting-settingan atau memang kondisinya memang perlu diperbaiki. Iya. Nah, kondisi lakukan preventif seperti ini harus kondisi stop karena apa? Dia bagian utama, conveyor ini utama. Nggak bisa kita kondisi jalan. Ya, seperti ini. In, dimatikan normal, baru kita lakukan ya. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Saya rasa sudah cukup. Gimana? Cukup? Anggap aja bahwa kalian ini belajar bareng saya itu kayak kita latihan seminar, ya, kayak kita latihan seminar. Kalian lagi mendengarkan sambil berinteraksi secara langsung karena dalam dunia kerja ya emang seperti ini. Gitu. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita tentukan, nanti saya akan say hello di kalian kapan bisanya, bisa jadi besok atau lusa, ya. Pokoknya ada 6 kali pertemuan, ini sudah 1 pertemuan, tinggal 5 lagi yang harus diselesaikan, ya. Jadi ini sifatnya kita latihan saja, diskusi, ya. Jadi nanti saya isi laporan sebagai diskusi, ya. Oke, cukup ya, nggak ada lagi pertanyaan. Cukup? Cukup Pak. Cukup ya Akmal? Cukup, Pak. Oke. Cukup Pak, cukup. Ya. Cukup, Pak. Jadi kalau gitu terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.